Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati. Welcome back to channel Progressive Football. Sebelum memulai video ini, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya untuk membantu perkembangan channel Progressive Football. Sandy Walsh. Di pertandingan ini, Sandy Walsh menjadi player of the match, yaitu pemain terbaik di pertandingan ini saat di ajang ACL, yaitu pertandingan melawan Shanghai Port, yaitu klub dari Cina yang mana Yokohama F Marinos ini bertindak sebagai tuan rumah. Di sini kalau gue lihat pertandingannya tadi pada saat melawan Shanghai Port ini, Sandy Walsh mendapatkan rating 7,5 ya di pertandingan ini. Dia menempati posisi bek tengah menggunakan formasi 4-4-1-1 di pertandingan ini, yang mana Sandy Walsh ini berada di posisi bek tengah sebelah kiri, yaitu yang mana di pertandingan ini kenapa dia bisa mendapatkan player of the match terus ratingnya 7,5, yaitu dengan interceptnya dia tidak selalu menang duel atas, terus dia berhasil menjaga kedalaman pertahanan walaupun itu ditinggal oleh beberapa pemain yang melakukan switch possession. Terus dia pada saat menyerang melewati garis tengah lapangan Yokohama F Marinos ini, Sandy Walsh berdiri di tengah. Dia sangat tenang menjaga ritme permainannya tim tersebut. Terus dia membaca pergerakan, kalau misalkan butuh bantuan dia sesekali maju ke depan, terus dia melakukan umpan ke depan. Ini yang membuat dia mendapatkan rating tinggi seperti ini. Walaupun awalnya Sandy Walsh ini banyak diragukan oleh netizen Indonesia, apakah mendapatkan menit bermain yang cukup untuk Sandy Walsh bermain di klub Jepang ini. Dan ini berhasil dibuktikan. Karena apa? Sandy Walsh ini berbeda ya. Dia mempunyai segudang pengalaman di Belgia, terus di Belanda. Ini dia main di ACL, terus main di Liga Jepang ini tidak begitu sulit untuk penyesuaiannya. Apalagi Yokohama F Marinos ini membeli Sandy Walsh ini karena benar-benar untuk kebutuhan tim, bukan untuk promosi seperti yang dilakukan oleh Arhan ya. Ini menjadi alat marketingnya timnya, Toko Verdi, terus Justin Hubner juga seperti itu. Jadi tidak diberikan menit bermain, tapi Sandy Walsh di sini berhasil membuktikan saat dia dipercaya sebagai starter atau pemain pengganti, dia memberikan yang terbaik untuk timnya. Dan terbukti di ACL ini. Nanti dia kan sekarang menjadi tuan rumah, minggu depan dia akan bertandang ke kandangnya Shanghai Port. Ini apakah dia di Liga Champion Asia ini dia akan selalu starter, tapi di Liga Jepang dia menjadi bermain di babak kedua, menjadi backup, menjadi pemain pelapis, atau karena dia habis bermain di Liga Champion Asia terus dia bermain di Liga Jepang karena butuh waktu untuk istirahat, makanya dia kadang bermain satu babak terus dia bermain di babak kedua. Ini yang dibutuhkan Sandy Walsh, yaitu menit bermain walaupun dia bermain dari bangku cadangan atau starter terus dia digantikan. Sandy Walsh ini tidak mempermasalahkan itu. Tapi pada saat dia dipercaya untuk bermain, ya dia selalu memberikan yang terbaik. Dan dia selalu mendapatkan rating tinggi, minimal itu 7. Walaupun timnya seri juga mendapatkan rating 7. Seperti itu. Dari segi pengalaman ini yang dibutuhkan oleh pemain-pemain timnas Indonesia kalau mau bermain di Liga Jepang. Dengan ketenangannya, kematangannya, dia tidak takut untuk beradu walaupun kalah postur dari pemain striker lawan. Sandy Walsh ini tetap berani melakukan pressure yang sangat dekat ya. Bahkan untuk merebut bola pun dia tidak segan-segan seperti Sandy Walsh ini. Dia tanpa ragu untuk membuang bola, untuk mengoper bola itu dia tidak ragu. Dari Sandy Walsh sekarang kita bergeser ke Pak Ares Sinulinga yang selalu memberikan kode di Instagramnya. Ini gue mengambil video ini pada hari Selasa ya. Gue melihat postingan Pak Ares Sinulinga, dia memposting satset, terus dia memposting lagi untuk hari Rabu besok.
untuk tiga pemain ini, Joe Pelupesi, Dean James, dan Emilio Odero, akan dilaksanakan rapat sidang diresmikannya mereka menjadi WNI oleh Komisi 10 DPR. Ini semoga saja cepat terselesaikan. Karena apa? Waktunya itu hanya sampai tanggal 10 Maret. Kalau misalnya lewat dari tanggal 10 Maret, terus berkas-berkas belum selesai, belum sumpah, terus apalagi belum terdaftar di AFC, makanya mereka ini tidak bisa terdaftar untuk pertandingan melawan Australia. Seperti itu. Jadi diusahakan cepat. Pak Ares Sinulinga ini diberi target tanggal 10 itu sudah selesai, bukan baru disumpah, tapi sudah selesai, sudah terdaftar di AFC. Makanya untuk hari Rabu, tiga pemain ini akan melaksanakan sidang bersama Komisi 10 DPR untuk diresmikan menjadi WNI, persetujuannya dari DPR. Ini proses yang sangat baik, proses yang begitu cepat, karena pada waktu hari Minggu atau hari Sabtu itu, Pak Erick Thohir bertemu dengan Pak Prabowo, memberitahu, ini ada bocoran dari beberapa akun Instagram ya, bahwa Pak Erick Thohir itu membisikkan kepada Pak Prabowo kalau berkas tiga pemain ini sudah ada di meja Pak Prabowo. Seperti itu. Jadi Pak Prabowo sendiri kaget tuh, sudah ada di meja. Iya Pak, sudah ada di meja. Oh ya udah, nanti akan saya tanda tangani. Pak Prabowo gitu langsung respon, langsung sigap, langsung ditandatanganin. Berarti betapa keseriusannya antara Pak Erick Thohir dan Pak Presiden untuk menaturalisasi tiga pemain ini dengan waktu yang singkat, waktu yang cepat. Yang mana nanti setelah diresmikan di Komisi 10 DPR, besok ini sidang hari Rabu. Ini video ini tayangnya hari Rabu ya. Jadi setelah diresmikan, nanti tim-timnya itu akan terbang. Karena ini Emil Odero bermain di Itali, terus Dean James di Belanda, lalu Joe Pelupesi di Belgia. Ini nanti mencari titik tengahnya di negara mana untuk melakukan sumpah WNI. Karena apa? Kalau mereka datang ke Indonesia, waktunya tidak cukup. Mereka setelah itu hari Sabtunya akan melaksanakan penerbangan, nanti kembali ke Belanda, ke klub masing-masing, ke Belgia, ke mana, Itali. Itu tidak sempat. Dan kalau bisa hari Rabu mereka dinyatakan resmi menjadi WNI, diizinkan oleh Komisi 10 DPR, dan hari Rabu malam kalau bisa Kamisnya sudah disumpah. Kemenkumham datang, Pak Ares Sinulinga sudah datang menentukan tempatnya di mana, langsung disumpah, terus langsung diproses KTP-nya semuanya, dan bisa langsung didaftarkan ke AFC. Lalu sebelum tanggal 10 sudah didaftarkan ke AFC, sebelum tanggal 10 ini berarti dia sudah bisa didaftarkan untuk pertandingan melawan Australia. Ini sangat penting karena tiga pemain ini seperti Dean James ini sangat penting untuk menggantikan posisinya Ragnar Oratmangun. Jadi seperti itu. Posisi Dean James ini sangat penting menggantikan posisinya Ragnar Oratmangun. Karena apa? Ragnar Oratmangun tidak bisa bermain melawan Australia. Seperti itu. Karena akumulasi kartu kuning. Demikian berita tentang Timnas, tentang Sandy Walsh, tentang update proses naturalisasi. Gua Iqbal dari Progressive Football, dan ciao.